Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya sungguh berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak kehilangan semangat untuk tetap belajar firman Tuhan, yaitu renungan firman Tuhan singkat dalam acara Manarima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh diberi kesempatan belajar firman Tuhan secara terus-menerus dan mengisi setiap hari supaya hidup kami penuh dengan firman Tuhan. Kami ingin supaya kami boleh mengerti Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan tema seri mengenai akhir zaman, tepatnya juga yang berkaitan dengan penghakiman tata putih besar. Ya, tetap masih sama. Kali ini bagian terakhir yang berkaitan dengan penghakiman tata putih besar, yaitu mengenai kitab yang akan dibuka. Kitab yang akan dibuka di dalam penghakiman tata putih besar. Nah, mari kita akan membaca dua ayat dalam Wahyu pasal 20, ayat yang ke-12, dikatakan begini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, perhatikan, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kemudian ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, dari Wahyu 20 ayat yang ke-12 jelas lebih dari satu kitab. Karena di sini dikatakan semua kitab. Karena di sini dikatakan kitab-kitab, bukan cuma kitab. Paling tidak, saudara, ada dua kitab yang paling tidak yang kita ketahui berdasarkan ayat ini, yaitu yang pertama kitab kehidupan, yang kedua kitab catatan perbuatan baik dan jahat. Karena dikatakan orang-orang mati itu yang bangkit dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi kitab kehidupan itu akan dibuka dan di situ pasti nama daripada orang-orang itu tidak akan tertulis. Karena dikatakan bahwa orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan pasti diselamatkan, tidak akan masuk neraka. Sedangkan orang-orang yang dihakimi itu adalah orang-orang berdosa yang bangkit dalam kebangkitan yang kedua setelah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi orang-orang berdosa ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Mereka menghadap penghakiman tata putih besar. Tata putih besar ini adalah hanya untuk mengetahui apa dasar kenapa mereka harus dihukum dalam neraka kekal, dalam lautan api dan belerang. Dan mereka tidak akan bisa berdalih lagi, saudara. Jadi orang yang dihakimi ini tidak mungkin bisa selamat. Mereka hanya ditunjukkan kesalahannya. Ya. Nah, kitab-kitab yang dibuka itu adalah kitab kehidupan dan kitab catatan perbuatan baik dan jahat. Jadi setiap orang itu akan diperlihatkan semua catatan aktivitas dan perbuatan mereka selama mereka hidup di bumi. Semua catatan perbuatan, perkataan, keinginan, aktivitas baik yang dilakukan oleh roh mereka, jiwa mereka atau tubuh mereka, semuanya akan dibukakan, saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang akhirnya dihukum masuk dalam neraka yang mempunyai hati yang geram karena merasa Allah tidak adil. Tidak ada, saudara, karena Allah adil. Allah menunjukkan setiap perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka memang bersalah dan layak dihukum di dalam lautan api dan belerang neraka kekal. Jadi yang ada dalam hati mereka adalah penyesalan. Tapi penyesalan yang terlambat itu tidak bisa menolong apapun, saudara. Namanya penyesalan ada sesuatu yang sudah terlambat.
Itulah sebabnya sebelum keputusan Allah itu diberlakukan dalam penghakiman tata putih besar, maka saudara harus bertobat sebelum Yesus datang kedua kali. Karena pintu anugerah itu hanya dibuka sampai Yesus datang kedua kali menjejakkan kakinya di muka bumi ini sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara tidak bertobat dan percaya kepada Yesus dan tidak ditebus oleh darah Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di muka bumi ini, sebelum kerajaan 1000 tahun damai, maka saudara tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Karena nama saudara tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan kalau tidak bertobat. Jadi jelas orang-orang ini namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, karena hanya orang-orang yang ditebus, yang selamat, yang tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka tertulis segala perbuatan jahatnya, aktivitas mereka, perkataan mereka yang jahat, baik dilakukan oleh roh mereka, jiwa mereka, oleh tubuh mereka, tertulis dalam kitab catatan perbuatan baik dan jahat. Dan mereka tidak bisa lagi untuk mengelit atau mengelak dari semua konsekuensi atas dosa-dosa dan perbuatan mereka. Jadi saudara, kitab kehidupan dan kitab catatan perbuatan baik dan jahat itu akan dibuka, dan nama mereka tidak akan ada di dalam kitab kehidupan, karena mereka ada orang-orang berdosa yang layak menerima hukuman neraka kekal, dan mereka tidak bisa untuk mengelak dan tidak bisa marah, tidak bisa menghujat ketidakadilan Allah, karena semua perbuatan mereka secara nyata ditunjukkan satu persatu. Ya, amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, paling tidak kami sudah mengerti tentang penghakiman tata putih besar. Ya Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, dan kami juga bersiap-siap, berjaga-jaga, supaya kami hidup boleh layak di hadapan Tuhan, dan tidak dihakimi dalam penghakiman tata putih besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.